Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama Kuliah Bisnis 10 menit. Channelnya motivasi bisnis untuk rakyat kecil. Sebelumnya kawan, seperti biasa kami menyapa untuk kawan-kawan yang lain yang belum pernah mampir di channel ini. Selamat datang kami ucapkan di Desa Sidoarjo, Ngedek, Mojokerto. Desanya para inspirator handal. Kawan, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih koi yang bagus. Ini khusus pemula kawan, jadi bukan bermaksud menggurui yang sudah senior-senior, sudah jauh lebih mapan, jauh lebih berpengalaman daripada kami. Kami menyajikan video ini khusus untuk pemula. Jadi untuk kawan-kawan yang jauh lebih senior, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kawan, kami berangkat dari Mojokerto menuju ke Tulungagung, insya Allah berjarak kurang lebih 70 sampai 80 km. Kami masuk di tol Kemantren atau Mojokerto Barat. Kali ini kami akan menyambangi beberapa farm koki maupun koi, salah tulisannya itu, yang berada di Blitar dan Tulungagung. Insya Allah perjalanan ini ya kurang lebih sekitar 4 jam bolak-balik. Tapi sebelum itu kami harus mampir dulu ke Pengadilan Negeri Nganjuk karena ada urusan dengan salah seorang kawan yang ada di Kabupaten Nganjuk atau Kota Nganjuk. Kawan, kita lanjutkan perjalanan ini dari Nganjuk ke Tulungagung. Ya kurang lebih juga memakan waktu sekitar 2 jam. Karena tidak ada tol maka agak lama, tapi kalau kilometernya hanya kurang lebih 70 km atau kurang lebih lah 2 jam. Kalau masalah jalannya kawan, ini sangat bagus, sudah mulus, lebar, dan alhamdulillah tidak kena macet. Banyak pemandangan yang indah lewat sawah-sawah, orangnya ramah-ramah. Intinya perjalanan ke daerah-daerah situ enak lah, mata ini jadi adem. Oh ya, dari Nganjuk ke Tulungagung pastinya lewat Kota Kediri atau Kabupaten Kediri. Kota Kediri atau Kabupaten Kediri itu terkenal sekali dengan kulinernya. Banyak sekali, macam-macam makanannya, enak-enak. Lah, di daerah Pare itu juga banyak pertaniannya yang luar biasa maju dan budidaya ikan, koi, koki, arwana maupun yang lain-lain. Lohan pun juga ada, cupang, apalagi satunya itu yang bagus itu gupi. Oke kawan, sengaja tidak kami tampilkan kemana farm karena banyak yang kenal, sungkan kalau kita sampaikan di sini kok gak mampir dan lain-lain. Jadi itu kawan, pada dasarnya kami menyajikan video ini khusus untuk kawan-kawan yang suka dengan ikan koi, yang kebingungan memilih koi yang grade A, grade B, grade C, grade pasar, ompyoan, kopioan, dan lain-lain. Macamnya banyak istilah-istilah para petani maupun pedagangnya. Karena apa? Karena memang grade-grade itulah yang menentukan harga-harga ketika kita kulaan maupun kita belanja ikan di para petani maupun di para pedagang. Lah, untuk masalah grade A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N itu enggak ada. Jadi enggak ada baku pastinya, itu enggak ada baku mutu kalau di orang-orang teknik. Lah, ini masalah kesenangan, masalah kepercayaan, masalah amanah, masalah nama farm itu sendiri. Semakin besar nama farm, dia akan semakin
memasang atau matok harga yang tinggi. Nah, ini juga video ini juga adalah kritik sosial kepada kawan-kawan yang saat ini sangat bangga mempunyai koleksi ikan-ikan koi dari import. Padahal kalau kita lihat kualitas koi kita itu ya nggak kalah lah sama yang dari import. Malah sebagian malah jadi juara yang dari lokal sini. Lah kalau pas nawar ke pedagang lokal, ke pedagang petani, peternak Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Pasuruan, Malang dan lain-lain, itu seakan-akan kayak ya apa ya, nggak ada harganya gitu koi. Susah ini kalau nawar, kalau pas mau beli ikan-ikan import tuh modelnya gak ditawar, langsung 10 juta dibeli, 20 juta dibeli, bahkan ada yang ratusan juta rupiah. Nah, sama ketika kita pergi ke pasar tradisional dengan ke mall itu ya, pas kita ketemu pedagang kecil ditawar 500 rupiah, 1000 rupiah, nggak dikasihkan, ditinggal pergi, kasihan kawan ya. Oke, kita lihat kita sedang memilah dan memantau mana koi yang punya bakat bagus, mana yang memang nggak layak untuk dibesarkan. Kalaupun nanti ketemu yang nggak layak dibesarkan, akan kita bagi-bagikan ke anak-anak kecil biasanya. Siapa yang mau, ketimbang dibuang, mending kita kasihkan ke anak-anak kecil. Lah enaknya kalau bermain di ikan koi ini kelihatan dari kecil, dari mulai warna, gerak-geriknya ini sudah kita bisa pantau. Terkait warna atau corak, ini adalah penilaian yang utama kalau kita bermain di kontes. Atau kawan-kawan misalkan nih kepingin melihara koi untuk nantinya akan diikutkan kontes. Koi bagus bukan berarti mahal, mahal juga bukan berarti bagus. Ada mahal tapi ya kualitasnya sama saja ya. Nah, ini tergantung selera kita masing-masing. Yang penting patternnya atau apa namanya itu, cengkoknya lah. Kalau lagu itu, kalau nada itu ada cengkoknya itu sama. Contoh, kalau merah ya merahnya sangat matang, terpisah dengan warna yang lain. Misalkan kan ada merah, putih, biru, bahkan kuning, bahkan itu bisa terpisahkan dengan warna utama. Yang kedua, body kawan. Body ini kalau masih kecil susah untuk kita amati ya, nggak ada bedanya antara yang bagus dan yang biasa-biasa, nggak ada yang jelek. Kalau ikan koi bagus semua, wah, di mata itu enak dipandang. Lah body itu nunggu sampai ukuran 20 sampai 25 cm atau seumuran sekitar 6 sampai 8 bulan. Lah kalau bodinya itu gembrot, mobrot, kurang proporsional, kurang dandan gitu ya, otomatis ya tidak bisa diikutkan kontes ya. Antara kepala dengan anggota badan di kepala kayak mata, hidung, mulut dan lain-lain, pipinya dan lain-lain, badannya, sirip-siripnya sampai pada ekornya harus proporsional. Apa itu proporsional? Yaitu pas dilihat, pas dipandang, enak lah, sedap di. Yang ketiga, ini termasuk bawaan atau bakat. Ikan itu akan kelihatan lincah
gerak-geriknya. Itu dari umur segini sudah kelihatan mana yang bagus, mana yang bisa dijadikan pemimpin. Biasanya ada salah satu dua itu selalu diikuti teman-temannya pas waktu berenang. Itu seneng sekali. Jadi dari kecil dia sudah punya bakat akan menjadi juara di kelasnya karena gerak-geriknya lemah lembut, ya kayak ini loh, kayak jinak-jinak merpati. Pas mau didekati pergi, gak didekati katanya nggak perhatian. Nah gitu, ngalem, kayak semua orang itu ngalem, jinak-jinak merpati. Ya kayak istri-istri kita lah, diparani dijedeki jarine njaluk, gak dijedeki jarine gak perhatian. Repot repot repot. Dan di penilaian ikan koi yang kami tahu ya cuma 3 hal itu, ndak ribet aslinya, terkait warna, bodi, dan gerak-gerik atau cara berenang. Lah dari warna itu terbagi beberapa kategori juga, terbagi beberapa penilaian atau karakter dari warna. Dari bodi juga seperti itu, dari gerak-geriknya juga seperti itu. Contoh, corak dan warna merupakan bagian yang memang yang utama. Tapi kalau corak warna itu nggak didukung dengan bodi, dengan gerak-gerik juga percuma. Jadi harus komplit ketiga hal tersebut. Kalau putih, ya putihnya menyerupai salju, yang dipandang itu adem, menyejukkan. Gimana ya? Putihnya putih kayak putih susu itu. Wah mateng, mantep itu. Tajam kalau dilihat itu. Kalaupun merah itu istilahnya itu juga punya garis tegas, kiwa namanya istilahnya. Jadi antara hitam sampai putih, putih sampai merah itu bedanya itu terlalu mencolok. Nah, itu bagus sekali. Nah, kenapa ini kita terangkan jenisnya juga? Karena ini untuk pemula kawan. Yang paling kan itu sowa, kohaku, apalagi shiro, ya nggak bahas yang lain-lain. Ini bahasnya jenis-jenis yang populer saja. Sirip kohaku haruslah lebih bersih atau haruslah bersih, tidak boleh ada berkas sedikit pun. Lah beda sama jenis sowa kalau kita lombakan atau kita konteskan. Kalau kohaku itu harus bersih di sirip-siripnya, dari mulai sirip samping atas sampai ekor itu tidak ada boleh tercampur dengan warna-warna yang lain, harus bersih ya, harus bersih sekali. Kalau sowa beda lagi, semakin banyak noda-nodanya semakin bagus untuk jenis sowa. Di siripnya itu akan menambah nilai tersendiri bagi ikan tersebut. Dan itu salah satu sowa yang langka, kalaupun ada itu jarang ya. Cuma ada pastinya, masuk di penilaian kategori pastinya juga ada. Lalu Shiro Utsuri, Motorogo, Motogoro. Nah ini harusnya ini para petani Tulungagung, Blitar dan sekitarnya, Kediri, Pare, harusnya bikin nama sendiri, nggak pakai nama nancap Jepang. Shiro Utsuri, Sohuku, Shogun, Suzuki, Honda, wadah. Wis gawe jeneng dhewe ngono. Koi apa ngono. Koi Almas, tapi lalu yang biasanya kawan-kawan lihat di lukisan wallpaper atau di
gambar-gambar kalau ada ikan koi yang mempunyai noda merah di kepalanya bulat persis kayak bendera Jepang itu. Nah itu Motogoro Showa Utsuri. Karena kenapa kok dicampur? Karena indukannya memang campuran. Kalau campurannya itu keturunan F1, F2 kayak di Kenari itu memang ada penyilangan-penyilangan dari para petani kita. Kan kreatif-kreatif petani kita itu. Lalu untuk body kawan. Body ini yang tadi kita bicarakan yang proporsional. Proporsional dalam artian itu sangat kelihatan kekar gitu. Kelihatan kuat ikannya itu. Kayak ikan hiu, ikan yang kuat-kuat itu. Jadi kalaupun ada jantan yang mempunyai bentuk badan seperti itu, bisa dipastikan akan menjadi primadona, karena yang diikutkan kontes biasanya kebanyakan itu yang betina. Lalu kawan, ini agak melenceng daripada apa yang kita sajikan kali ini, yaitu beberapa alasan kenapa orang memilih koi sebagai hewan peliharaannya. Yaitu ada yang menjadikan koi itu sebagai keberuntungan, ada tolak balak, itu tolak bakal, tolak balak ada, pendatang rezeki ada, penangkal tenung ada, penangkal santet dan lain-lain. Banyak macam-macam tujuannya orang yang memelihara koi. Tapi ada juga yang memang hobinya berternak atau berbudidaya koi, yaitu teman-teman kolektor. Dia beli, dinikmati bersama keluarganya maupun kawan-kawannya, kerabatnya, sambil menemani dia ngopi biasanya. Makannya sego godo gedang. Lalu ada pula para tengkulak atau para pedagang. Beli kulakan untuk dijual kembali. Ada yang beli anakan sampai remaja, dewasa, sampai yang ukuran indukan. Itu diperjual belikan. Banyak potensi yang bisa kita gali ketika kita bicara ikan hias, khususnya ikan hias koi. Ada juga para peternak atau pembudidaya yang merupakan penyangga daripada setiap barang koi yang ada di pasaran. Tidak mungkin kita menggantungkan ini dari import. Maka para penyangga itu, para petani-petani atau peternak itu haruslah kita hormati, haruslah kita sayangi juga, khususnya dari pemerintah, diberikan perhatian yang agak lebih baik lagi. Lalu memilih koi. Koi bagus bukan berarti koi itu mahal. Koi mahal juga belum tentu bagus. Kawan, ada gangguan di depan saya. Jadi tidak semua juga koi import itu bagus ya. Import bagus atau mahal, koi import mahal itu juga dikarenakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para pedagangnya, oleh para pembelinya untuk agar ikan koi itu tetap hidup nyampe di Indonesia. Perlu banyak perangkat-perangkat, piranti-piranti yang harus dilengkapi. Belum masalah karantina di bandara-bandara, itu pasti kena biaya. Makanya per ekornya jatuhnya pasti lebih mahal. Nah, kalaupun seperti itu, apa yang dibanggakan oleh kawan-kawan kolektor ketika bicara mahalnya
ikan koinya. Wah, iki koi sultan. Iki sultan. Opo no ya. Apa sing dibanggakno ketika kita bicara masalah koi import. Sama-sama koinya, sama-sama kualitasnya, malah ada kalanya koi lokal kita jauh lebih bagus daripada koi-koi yang didatangkan dari Jepang, dari Cina, maupun dari Thailand atau tempat-tempat yang lain. Nah, di Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Blitar, Malang, Jombang, Pasuruan, Mojokerto, ini sudah banyak para pembudidaya, para peternak ikan koi menggantungkan hidupnya salah satunya dengan beternak berbudidaya koi. Di video itu video ikan lokal, bukan ikan import ya. Bagusnya luar biasa. Ada Usuri Sowa itu, Montorogo, Wonocoroko, Doto Sowolo ya, bagus-bagus sekali. Maka berbanggalah dengan apa yang kita punyai, dengan produk-produk lokal yang kualitasnya jauh lebih bagus daripada produk import atau produk luar negeri. Nah, kawan, seperti itu. Mari kita terus dukung para peternak-peternak lokal kita agar jauh lebih berkarya lagi, jauh lebih baik lagi. Kita sebagai generasi penerus berbanggalah mempunyai para peternak-peternak, pembudidaya ikan-ikan hias, baik itu koi, koki, cupang, lohan, arwana, dan lain-lain. Banyak yang bisa kita ambil pasarnya, bisa kita carikan celah untuk kita majukan lagi. Dari Mojokerto kami doakan semoga semua kawan-kawan peternak koi, koki maupun ikan hias lainnya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dikuatkan iman dan imunnya agar dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19. Ini sudah luar biasa ini COVID ini, kematian sudah banyak sekali kawan, termasuk juga narkoba. Ini juga tetap bahaya, sama bahayanya dengan COVID. Tetap waspada dari pengaruh narkoba. Jangan sampai anak cucu kita, teman kita terkena pengaruh jahat narkoba. Wah, cantik sekali. Oke kawan, kita doakan juga semuanya bisa kembali kepada ilahi Rabbi dengan menyandang gelar husnul khotimah. Amin. Amin ya robbal alamin. Dari kami, terima kasih sudah mau mampir di video singkat kami, video yang membahas tentang peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisnis yang bisa kita mainkan di sekitar rumah kita. Tanpa modal yang banyak, kita bisa berwirausaha sendiri, bekerja sendiri secara mandiri agar benar-benar menjadi orang-orang yang mandiri atau marhain. Jika suka, jangan sungkan-sungkan untuk like, tekan tombol like yang jempol itu, komentar jika ingin meninggalkan kenang-kenangan kepada kami. Kalaupun sayang kepada kami, jangan sungkan-sungkan juga untuk subscribe. Mari kita doakan bersama agar pandemi ini segera berakhir dan seluruh korban yang meninggal ditempatkan di sisinya dengan posisi yang terbaik. Itu koki kawan, rancu namanya. Itu harganya 1.000-2.000 perak. Nah, kalau beli banyak bisa dipotong lagi biasanya. Murah-murah, enak, tapi sangat indah sekali di sawah. Jika ingin bermain kawan, kesini melihat, belajar bersama tentang koi, tentang koki, lobster,
air tawar, dan lain-lain, pastinya kami terbuka dan sangat senang sekali. Tentunya akan kami sediakan kopi buket dan jisamsu, jimasu untuk kita nikmati bersama sambil melihat ikan-ikan yang cantik jelita, rupawan. Kawan, saya ingatkan kembali, klik celing, klik celing, subscribe kawan ya, karena video ini 10 menit bisa merubah hidup Anda semuanya. Dari kami, Desa Sidoarjo, desa penuh kemandirian, penuh keberdayaan. Terima kasih sekali lagi sudah mau mampir, sudah mau like, komen, subscribe. Kepada semuanya kami berdoa agar diberikan yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, 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 jayalah Indonesia.